Saya akan memperlihatkan database OBG Shop. Ini alamat pengguna. Ini isinya alamat pengguna, label penerima, telepon, alamat lengkap. Nih. Dan ini datanya. Ini detail pesanan. Ini datanya. Ini database. Isinya gambar produk, URL gambar, dan ini datanya. Hanya kategori. Ini datanya, tabelnya. Ini kategori, nama, slot dibuat pada selanjutnya pengguna. Ini isi datanya, nama, email, diverifikasi, kata sandi, dan ini datanya. Admin OBG Budi Santoso. Ini pesanan, ini datanya, ini tabel, isi data-data. Selanjutnya produk ID, kategori, nama, slot, deskripsi, harga, dan ini datanya. Nah, dan semuanya diperlihat. Jelaskan dengan konsep PHP dengan nama dia. DB host, local host sesuaikan juga sampai DB pass. DB host, alamat sesuai database. Kalau DB ini name, nama database, DB user, sender database, DB pass, password database. Either memberitahu browser atau aplikasi klien. Kalau try untuk membuat objek PDD dan mendukung emoji, mendukung include penuh. Kalau catch, jika koneksi gagal, pesan error dalam format JSON, dalam format JSON. Create order. Include config PHP. Panggil file config. Data JSON, input, membaca body request, entah mengubah JSON, mengubah menjadi objek PHP.
if tambah apa nih? if ID pengguna. Iya nih. Terus kode ini memastikan data konten tidak kosong. Apa nih? Tip ini setelah ini mulai transaksi database. Ini transaksi database, mengaktifkan transaksi, semua query akan dianggap ke kesatuan satuan ya. eh Ada ini transaksi, setelah transaksi ada langkah 1, insert ke data tabel pesanan, SQL pesanan, estimate pesanan, pengguna, ID alamat, buat nomor invoice unik sederhana, buat nomor invoice unik sederhana, total data, jumlah total, ongkir, data biaya ongkir. Nah, langkah kedua ini dia ID pesanan baru. Langkah ketiga SQL detail, insert into detail pesanan. Nah, ini video mapping semua item dari keranjang yang dikirim plater. Ini dia pro range, ID pesanan, ID produk, jumlah item. Jadi video ini langkah keempat, format video, format tulisan status sukses dan berhasil dibuat, ID pesanan baru. Langkah kelima ini dia video rollback, status error, message gagal membuat pesanan. Ketiga get alamat, include config, menjelaskan menghubung file ini dalam database menggunakan objek video config, sekaligus memakai JSON tanpa query tidak dijalankan. Nah, if parameter harus ada, parameter tidak kosong, ini kan status error. Nah, ini ID pengguna, ambil semua alamat pengguna dari tabel SQL. Mana dia nih? Oh, ini status error. Tujuannya untuk mencegah query tanpa filter. ID pengguna menjelaskan menyimpan nilai parameter URL akan dipakai sebagai filter query. untuk menjelaskan
untuk mengambil semua milik satu pengguna diurutkan berdasarkan contoh label, gunakan lebih aman. Nah, ini kirim kembali data alamat JSON. Status sukses. Sukses ini pengguna menjalankan query dengan parameter kirim kembali alamat sebagai JSON. Tangani jika error saat query. Ini dia HTTP respon kode status error. Nah, status error pesan get message. Get kategori memanggil koneksi database. Ini menghubungkan file ini dengan database menggunakan objek header JSON sudah disiapkan di config. Buatkan query SQL kategori STMT. Mana ada STMT, mana ada query select ID kategori. Untuk kategori nama untuk kategori untuk versi ini URL friendly. Itu JSON status sukses, tampilkan data sebagai JSON. Ini apa namanya, HTTP respon code. Tangani jika error saat query. Ini upload config, silakan file database. Get pesanan, pastikan ID pesanan dikirim sebagai parameter get. Terus angka saat ini SQL header select untuk langkah 1, ambil data header pesanan dan detail alamat. Jika join dengan alamat pengguna untuk mendapatkan info alamat saat pengiriman. SQL item select jumlah, harga saat pesanan, nama produk. Langkah kedua, ambil semua item untuk pesan ini. Kita join detail pesanan dengan produk untuk mendapatkan produk. Detail pesanan item. Langkah ketiga, hubungkan data merupakan array item ke data header. Ini status sukses, data detail pesanan kirim kembali. Untuk kirim kembali data lengkap sebagai JSON. Status error misal, tangani jika ada error saat query. Nah,
silakan sebagai config database. If untuk pastikan ID pengguna dikirimkan parameter. Try SQL select pesanan nomor invest jumlah total status dibuat, ambil data utama dari tabel pesanan, kita ambil kolom diperlukan untuk list. Diurut ini extended, ini urutkan berdasarkan yang terbaru. Ini untuk kirim kembali data pesanan JSON, dan ini TTP tangani ada error saat query. Ini sertakan file database. If get cek apakah parameter ID ada di URL. SQL products, select produk, nama, select deskripsi, harga, stok, breadcrumb. Query 1, ambil data utama produk dan nama kategori. If produk, ini status error, akses produk tidak ditemukan jika produk tidak ditemukan. SQL gambar ID produk. Query kedua, ambil semua gambar untuk produk ini. Gambar extended gambar, kita gunakan voucher untuk mengambil semua baris. Produk, gabungkan hasilnya. Kalau ini status sukses, bukan data sebagai JSON. HTTP respon, ini status error, tangani jika error saat query. Config, sertakan file koneksi database. Try untuk mengambil perbedaan. Ini SQL produk, ini produk, ini dia satu URL yang dibuat dash, ini dia satu gambar. Tampilkan data JSON, satu sukses dia. Kalau error, tangani jika ada error saat query, access dan message. Sertakan file database. Data JSON menerima JSON dari body request. Pastikan ada data yang dibutuhkan ada. HTTP response, ini status error. Email dan sandi, ambil data. SQL select, ini SQL email pengguna, cari pengguna berdasarkan email pengguna, password kata sandi, verifikasi kata sandi, cek apakah ditemukan dan apakah kata sandi dikirim cocok dengan hash di database. Insert pengguna, hapus hash kata sandi data sebelum dikirim kembali. Ini adalah langkah keamanan agar hash tidak terekspos. JSON status sukses, kirim dashboard sukses beserta data pengguna. Kalau error, pengguna tidak ditemukan atau kata sandi salah. Ini
error lagi, tangani jika ada error saat query. Tekan config, ini data JSON di code menerima data JSON dari body request. Data dari Flutter dikirim sebagai raw JSON, bukan form data. if if is ini 1 2 3 4 5 6 7, pastikan data yang dibutuhkan. Nah, terus nama, email, kata sandi, dan bersihkan data. Ya, bersih kata sandi. Ini untuk validasi panjang kata sandi. Error, select ID pengguna from pengguna, cek apakah email sudah terdaftar. Ini kedua, as kata sandi, password as kata sandi penting kita menggunakan untuk mengamankan kata sandi. SQL insert intro pengguna. 3, masukkan pengguna baru ke database. Kalau statusnya sukses, berikan respon sukses. Error, tangani jika ada error saat query. Kemudian shop, nama paket aplikasi, deskripsi disingkat, dan aplikasi. Ini version 1.100 versi aplikasi. Kelas 1 file number. Ini SDK untuk aplikasi hanya bisa dijalankan pada SDK 3.92. Tanda arti boleh update minor tapi tidak major. Ini depend untuk wajib untuk semua aplikasi Flutter dan menyediakan material widget. Kalau ini Supersino 1.8 digunakan untuk icon gaya seperti iOS widget. HTTP 1.2.1 digunakan untuk akses API widget PHP, metode seperti metode get, post, put, delete. Sangat penting untuk login, register, ambil produk, riwayat pesanan. Ini 19.0 untuk format tanggal,
tanggal, format mata rupiah, dan lokalisasi. Ini kalau provider digunakan untuk state manajemen, mengelola login user dan keranjang belanja seperti data global aplikasi. Kalau shared workbench 2.2.3 digunakan untuk menyimpan data lokal, login session, ID pengguna, dan token. Data tetap ada meskipun aplikasi ditutup. Dev untuk dev sama SDK operatornya untuk digunakan testing dan tidak ikut ke aplikasi produknya. Operator ini digunakan untuk standar penulisan kode, menjaga kode lebih rapi dan profesional. Operator user ini untuk mengaktifkan material icon dan wajib untuk aplikasi Android. Selesai ini bisa material, kita lanjutkan ke model dan digunakan untuk mengonversi data JSON menjadi objek dar. Fungsi yang dipakai di sini adalah JSON decode. Listnya nih. Fungsi ini berperan sebagai function untuk mengubah string JSON menjadi list object. Faktor alamat from JSON map string. Faktor JSON mengubah data JSON map seperti objek alamat. ID alamat ini kita gunakan parser yang aman. Yang kedua, kategori. Kategori model menyediakan fungsi JSON decode digunakan untuk mengonversi string JSON menjadi map atau list dan factory kategori from JSON map. Factory mengubah data menjadi objek kategori. ID kategori entry parse adalah nama kolom di JSON dari API ke PHP. Detail.
last order detail model utama, header dan alamatnya. Ini final string, nama penerima, data alamat seperti nomor telepon, alamat lengkap, kota provinsi dan kode pos. Final list item, list item produk, ini seperti pesanan, nomor invoice, jumlah total, biaya ongkir, status, dibuat ini sampai ke provinsi. Kalau var item list, item ini ambil item dari JSON dan ubah menjadi list order data item. Later order detail model in buat pada ini data, buat objek order detail model. Nah, nama penerima JSON, ini info alamat ada, nama penerima JSON, nama penerima untuk info alamat bisa jadi nol jika left join gagal. Saya buka asing nih. Jadi kita beri default. Masukkan list item sudah diparsing. Plus order detail item, ini dia jumlah, harga saat pesan, nama produk, sub model item produk di dalam pesanan. Terusnya order history. File ini menyediakan JSON decode, digunakan untuk mengonversi string JSON menjadi objek dar. Apa resolusi SIM card 480? Di sini fungsi mengubah string JSON dari API menjadi list order history. JSON decode, mengubah JSON string menjadi map, mengambil array pesanan dari key. Sumpah sekat, wah kirim di HP kan. Ini statusnya order history pesanan. Setiap item JSON diubah menjadi objek list. Listnya ini seperti nomor invoice, jumlah total. Kita ubah string tanggal menjadi objek date time. Ini 2,12. dan dibuat pada date time. Ini ubah string tanggal jadi objek date time. Seterusnya di produk, nama produk, nama URL friendly, deskripsi, nama harga produk, stok, jumlah stok tersedia,
Apa datang namanya? Seterusnya factory data. Factory convention ini bertugas mengubah map data JSON menjadi objek. Kita digunakan pressure ID ini nama JSON string slot struct deskripsi JSON nama kategori string daftar gambar. Ini dia mengubah dari JSON Sekian 34 detik. per data. Ini dia fungsi import menjadi daftar string JSON plus produk. Dia untuk ID produk, nama harga, stok, gambar utama. Faktor constellation untuk bertugas. Ini dia factory produk sampai ke letter produk ID produk. Ini kalau ID produk integer driver masih ID produk adalah nama kolom di JSON dari API ke PHP. Harga double try versi sampai ini. Harga dari database adalah string, kita ubah jadi double. Kita gunakan double try versi agar data nil format. Gambar ini gambar utama JSON, utama string. Gambar utama adalah nama kolom di JSON. Nah, selanjutnya provider. Model ini menggunakan keranjang. Kita butuh model ini menyiapkan kualitas ID, nama harga, gambar, integer, quantity. Dan apa namanya chat time, ID, nama, harga, gambar, quantity 1, class start provider with change motif. Ini class provider untuk keranjang belanja. With motif adalah bagian penting. Map ini di item get untuk mengakses daftar item dari luar. Dari retur mengembalikan salinan kopi dari mana. Integer get item count getter untuk menghitung jumlah item unik di keranjang. Double get total harga pas total. Getter untuk menghitung harga keranjang. Ini void item, ini fungsi untuk menambahkan item ke keranjang. Item update produk ID produk. Jika produk sudah ada di keranjang, tambah kuantitasnya seperti ini. ID nama harga barang, ID nama. Jika produk baru ditambahkan keranjang, produk ID produk. Ini produk ID, ini gambar produk atau produk. Ini dia ambil gambar pertama dari daftar gambar. Quantity 1, kuantitas awal. Modifikasi maintenance, penting beritahu widget mendengar bahwa data telah berubah. Namanya import page
screens. Namanya imperfect service media imperfect macam namanya fungsi masing-masing. Flutter login screen datar halaman login, register screen datar halaman daftar, logika authenticator login, logout order. Kelas akan screen untuk kenapa ini dia untuk status login bisa berubah, data user bisa dirubah, UI harus label logout. Juga ini namanya authentic service. Layanan mengakses service autentikasi. Menyimpan status login. Kalau user data menyimpan data user. Buat apa namanya user dipanggil saat halaman pertama kali dibuka, mengecek apakah user sudah login. Future void check login. Future ini dia apa namanya Future ini itu apa namanya itu menghapus sesi login. Nah ini menghapus sesi login, refresh tampilan akun. Body itu title, tampilan jika pengguna sudah login, widget cek dia sampai ini. Ada dash title, tombol baru, riwayat pesanan, dan mantap. Kalau ini konspirasi kita bisa tambahkan dash lain di sini, misal alamat saya, sidebox with double ini dia. Oh ya nih sidebox tombol logout. Ini widget polling yang konteks tampilan jika pengguna belum login, fitur center Anda belum login. Elevate version login, outline button, tombol daftar. Selanjutnya Flutter untuk format mata uang rupiah, provider state management, card untuk data keranjang, checkout screen halaman checkout, out service cek status login.
Nah, ini untuk data keranjang tidak disimpan di sini. Semua perubahan state diatur oleh card provider. Final chart provider ini membuat halaman otomatis saat keranjang berubah. Final format rupiah. Number format ini tampilan harga sesuai standar Indonesia digunakan di item dan total. Size untuk size, teks nanti quantity, ini untuk namanya warna. Ini perbarui fungsi, ini on pressure. Cek apakah pengguna sudah login sebelum checkout. Final, ini dia jika sudah login. If logged in, lanjut ke checkout. Konteks LC jika belum login, ya sebutkan ini show snack bar. Anda harus login tidak boleh checkout. Menarahkan tab akun, ini dia provider of tab manager konteks. Nah, checkout style ini kedua. Interface flutter jadi ya, fungsi format mata uang rupiah. Nih, menghapus slide saja. Model data alamat, data produk dan total harga, habis service, komunikasi paket. Kelas karena halaman ini mengambil data dari API, menyimpan alamat terpilih, memiliki audience state. Final service tutorial panggilan hakim mengamankan daftar halaman dibuka. Fungsi menangani buat pesanan, validasi, pastikan alamat tidak terpilih, dan grade order, status sukses, pesanan sukses. Dan ini alert show dialog, tampilan dialog sukses. Dan navigator kembali ke halaman checker message jika API mengembalikan error. Message jika terjadi error koneksi pada koneksi total. Duel alamat bagian alamat, duel produk section bagian tulisan produk, duel notification section bagian aplikasi pembayaran. Ini ada tombol yang buat pesanan di bawah. Ini dia, ini widget duel alamat section, widget helper untuk alamat, vector container, help column,
Alas select alamat, otomatis pilih alamat pertama. Jika belum ada yang dipilih, pilih header section tujuan media render design from file tampilan sebagai drop modal. Select alamat, tampilan detail alamat yang dipilih, branding sebagai context, ini text, event untuk data, event berpasang, event level untuk berpasang. Jadi motor media format dari model kategori, model data, ambil data dari bocor ya. Answer ini digunakan dengan fitur data kategori dan produk, mendukung refresh data setiap berubah setelah api banjir. Final amber ya tadi di final color primary color berwarna price junior biru dari tema bezel texture buat apa dengan fresh bar nanti bisa ditambahkan media fill container sampai di sini media ini action dibahaskan icon ini tambahkan icon saja dan notifikasi tanpa fungsi. Very trader turun bagian primer terdapat effect dari kategori vektor tutorial dari trader itu kategori vektor tidak serta tidak jualan jadi tujuan sebagai ubah fungsi ini untuk saya mau ya action knowledge memang itu jadi format sesuai rasio ini bisa terpilih yang metode sistem ini proses bagian final result dan teknologi yang berhasil berhasilnya sukses dari awal cara bisa dapat kembali ke halaman langsung fungsinya free itu mesti juga lever bisa gagal sebenarnya bang ini
ini. Nah, ini jika ada seleksi media text from spam from from tersandi text from file atau folder yang langsung button ada some tapi radiation Under komponen Flutter navigasi ke halaman daftar mengelola login dan menyimpan sesi. Kelas untuk kelas ini menggunakan form dengan validasi mengatur state loading adalah dating color. Halo Bu. Ini kontes. Halo. Dia masih lama kita mau upload ke YouTube ini. Ini voice Kunci aja nanti ada Coba. aja. panggil IP untuk mengambil Gimana ini belum? detail pesanan berdasarkan ID color dan fungsi mendapatkan warna. Ini dia Balik Tuan Manjat. sekali itu ini panggilan HP halaman pertama kali dibuka. Fungsi untuk menggunakan warna berdasarkan status color. Tampilan loading ini dihapus. Snapshot tampilan error. Snapshot noise error. If snapshot tampilan data kosong. Tampilan sukses. Final order. Iya. Order. Navigator push. Konteks. Kecil. Ya, baris atas. Ini. Baris bawah tanggal total row main. Selanjutnya first ini adalah halaman beranda halaman keranjang detail final product data produk ada di sini. Seterusnya button perbarui bottom perbarui kecil future builder. Kita butuh future builder di sini untuk memastikan jika ada produk belum siap menekan tombol F snapshot data aktif. Final product snapshot data produk sudah siap. Order logika tambah keranjang. Ambil milcat bagian ini dia kalau panggilan fungsi add item cat item tampilan modifikasi 5 teks tombol kecil teks widget untuk membuat selintir gambar
Jika tidak ada gambar, tampilan folder ini. Jika ada gambar, gunakan label error. Widget will spot row. Widget helper untuk baris, misal stok 50. Kan praktik dong kan. Nah, baris kan soal praktik dulu ya. Tulis itu apa? Terus harus punya referensi jurnal apakah hasil Material plater, komponen plater, komunikasi dengan API, registrasi. Digunakan karena terdapat perubahan state loading, validasi form, dan proses enggak urusan ini kunci form urusan final terus memilih nanti final apa form. kan no bawaan ram itu Gua mengontrol dan memvalidasi seluruh input from final service, instansi out service. Final ini nama controller ini ball is loading fase state untuk melacak proses loading. Untuk record fungsi untuk menangani proses registrasi. If ini form P, validasi form. Set status, set loading jadi true. Final result, panggilan API register. If result status sukses, cek hasil dari API. Status messenger jika sukses. Navigator kembali ke halaman sebelumnya, kemungkinan login dan display. Scroll messenger jika gagal. Tangani jika ada error. Set fase. Nama controller, bersihkan controller. Text form field, ini form nama lengkap, form email, text form file, controller, email controller. Text form file, form kata sandi. Elevated button, tombol daftar, style relevant button. Seterusnya test button, tombol kembali ke login. Navigator kembali ke halaman sebelumnya, lalu ke service, paste. Paste input JSON HTTP untuk mengirim request HTTP. Server cache menyimpan dan mengambil data login. Static context string user, fungsi untuk mengambil data kategori. Ini dia auto release kategori. If ini jika server respon oke, apa saranan true juga expert jika server gagal, true expert error tangani error koneksi atau lemas. Auto release produk, fungsi untuk mengambil data produk. If ini
return product list from JSON. Jika server merespon oke, gunakan fungsi dari model untuk memprosesing JSON. True exception, gagal membuat produk. Jika server gagal, file sebuah error. True expression, error. Tangani error koneksi atau lainnya. Future, ini fungsi untuk mengambil data baru. Ini parameter berbeda dari sebelumnya. Final JSON data return full data, gunakan factory from JSON. True expression, jika server gagal chat, tangani error. True expression, tangani error koneksi lainnya. Future list alamat, fungsi untuk mengambil daftar alamat pengguna. Final purpose, ambil ID pengguna. Jika tidak ada ID pengguna, true expression, pengguna tidak login, tidak bisa mengambil. Return ini address list from JSON, gunakan fungsi helper dari address model dart. Fungsi future map string, fungsi untuk mengirim pesanan checkout. Trade order, untuk checkout. Final item JSON, item perlu ubah data keranjang map menjadi list JSON. Final body data, ID pengguna ini siapkan dan data dikirim ke API. Final respon await HTTP, kirim data sebagai post JSON. Future list order history, fungsi untuk mengambil daftar riwayat pesanan. Final press, ambil ID pengguna dari set preferences. Return order history list from JSON respond body, gunakan fungsi helper dari order history model dart. Future order detail model, fungsi untuk mengambil detail pesanan. Final JSON data, ambil bagian data dari JSON. Seterusnya ini kita ambil base R1 dari API service agar konsisten, dan nanti URL ini jika alamat IP Anda berbeda. Static string base UR1, fungsi untuk memanggil API register PHP. Return JSON, dekode respon JSON dari PHP. Return tangani error koneksi. Future, fungsi untuk memanggil API login. Future void save data, menyimpan data pengguna setelah login berhasil. Ini fungsinya bantuan set preferences, menyimpan data jika kita simpan data yang dikirim dari API login PHP await ID pengguna. Ini fungsi untuk logout, ini
final menghapus semua data yang tersimpan awet perfect clear Future full mengecek bukan nih tidak Filter Future mengambil data pengguna sedang login Future map string dynamic get share data. Apa nih main Dart komponen material Dart komponen Flutter. Format tanggal lokal Indonesia state manajemen provider mengelola data keranjang belanja halaman utama aplikasi. Ini identitas run app ubah bagian run app. Genotype provider bungkus aplikasi kita dengan provider sebelum create konteks buat instant chart provider hanya konteks adalah aplikasi kita. Ini color true color blue warna material app. Sekian dari saya. Assalamualaikum.